yang terbahagia di dunia. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Amin. Nah, saya mau tahu orang-orang yang paling bahagia. Mana tangan-tangan saudara? Coba beri high five, ya kan? Kepada satu teman yang lain. Luar biasa. Orang-orang yang paling bahagia. Ya. Oke. Ya. Kehadiran saudara di tempat ini sungguh membuat kami sangat bersuka cita. Amin, saudara. Amin. Dan kehadiran, silakan duduk dulu saudara, gak apa-apa, belum waktunya ya. Nah, yang kedua saudara, kehadiran saudara ini membuat Chapter Kelapa Gading ini bertambah baik. Amin. Apalagi kalau saudara membawa satu teman baru. Amin. Iya kan? Hah? Yes. Itu dia. Cuman sekarang ada yang bawa nggak? Ada. Ada. Selalu ada yang baru. Amin. Amin. Iya. Dan yang paling penting adalah kehadiran saudara membuat Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Amin. Luar biasa sungguh. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Dengan pujian itu adalah dupa yang harum yang kita akan bawakan. Ya, kita bukan sekedar mengimanin, kita akan mengimanin setiap lagu-lagu yang saudara bawakan. Oke, are you ready? Yes. Ya. Ya. Brother Ogan, Mari sekali kita bukan yang meriah. Robert by singer musik Brother Kastin. Mana Brother Kastin? Luar biasa. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Dan Kau sungguh
kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke hidup. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Anak-anakmu FGB Men Tuhan sedang berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk menghampiri tata kudus-Mu ya Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau akan memberikan rahmat-Mu pada pagi hari ini pada setiap kami Tuhan. Oh biarlah Tuhan, ini bukan perkumpulan biasa Tuhan. Ini perkumpulan yang Engkau buat di tempat ini Tuhan. Ada sesuatu Tuhan yang akan Engkau buat di tempat ini secara luar biasa Tuhan. Oh biarlah kami pada saat ini hadir Tuhan. Kami tidak akan mau pulang Tuhan kalau tidak mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Melalui kesaksian Tuhan, biarlah kami boleh disegarkan, dikuatkan Tuhan. Oh melalui Tuhan firman-Mu yang akan dibawakan Tuhan. Oh kami boleh mendapatkan harapan-harapan baru Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah benih yang ditanam di dalam setiap hati kami Engkau lembutkan lebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan buka acara ini mulai dari awal hingga akhir. Tuhan berkatilah setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap dalam acara semua dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang berkata. Amin. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, kita ini breakfast ini. Kalau nggak ada breakfast kan kurang afdol. Oke, kita akan undang Brother Hari Pelo untuk membawakan doa kita. Bapa di surga, Bapa kami yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang kami boleh ada pergi kemana ada kami pada pagi hari ini. Itu bukan karena buat tidak adanya kami, tapi semua hanya karena kasih anugerah Tuhan saja tetap kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, semoga kami akan menikmati serapan pagi pada pagi hari ini Tuhan. Pada sebelumnya kami menaikkan doa syukur Tuhan, kiranya sebelum kami mencicipi Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati makanan yang boleh menjadi kekuatan bagi Tuhan dan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak kami juga berdoa buat terus lagi mistik ini Tuhan, Tuhan berkati supaya dapat mereka boleh melayani dengan lebih baik lagi untuk teman-teman kami yang dalam perjalanan juga Tuhan, tibakan mereka dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kita akan undang apa itu visi misi daripada Gospel Businessman Fellowship International. Kita undang Brother David Darmanto. Ini orang yang paling lama. Dia adalah mantan Presiden Kempen. Silakan. Terima kasih Pak Amin. Mohon perhatian untuk teman-teman walaupun mungkin sudah sering supaya nanti bisa koreksi kalau ada kekurangan. Yes. Selamat datang untuk Pak Hermawan. Pak Hermawan kebetulan saya juga sering ke kantor Bapak yang di Tomai yang bukan yang di Tomai dan bukan head office. 2 hari yang lalu saya ke sana. Jadi mungkin banyak yang saya ke sana. Selamat pagi. Mungkin rekan-rekan terutama yang baru itu masih bertanya-tanya ya. Pertemuan macam apa sih yang diadakan oleh kita semua di tempat ini? Banyak para pria berpakaian rapi dan berkumpul bernyanyi memuji Tuhan. Jadi saya akan menyampaikan apa itu visi dan misi dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Visi ini diberikan Tuhan sekitar tahun 50-an kepada seorang anak Tuhan yang bernama Demo Sakarian. Beliau adalah orang Armenia yang tinggal di California, tepatnya di kota Done. Dia adalah imigran dari Armenia yang pada saat itu karena ada suatu peristiwa datang ke Amerika. Dia seorang bisnismen, dia seorang peternak yang diberkati Tuhan, dan dia juga seorang anak Tuhan. Jadi pada saat itu kalau dia di gereja, dia lihat bahwa banyak sekali di gereja itu
para wanita dan anak-anak, tetapi prianya lebih sedikit. Dia sering bertanya-tanya para prianya pergi kemana. Jadi dia terbeban, dia membuat suatu acara pertemuan para pria seperti ini dengan dia pikir dengan relasi dia, dengan ketenaran dia, dengan teman-teman dia akan dapat mengundang banyak para pria. Tapi setelah dia lakukan beberapa kali pertemuan, hasilnya tidak ada, malah makin sedikit yang datang. Sampai akhirnya dia putus asa, dia bilang dia akan menghentikan acara seperti itu, dan dia berdoa bersama istrinya di suatu malam di kamar, di mana istrinya main keyboard, organ, dan dia berdoa. Pada saat dia berdoa itu, Tuhan memberikan suatu visi kepadanya. Dia melihat bahwa tubuhnya terangkat ke atas, dia seperti melihat kotanya, dia bisa melihat California, akhirnya dia bisa diperlihatkan seluruh dunia oleh Tuhan. Dan dia juga pada saat itu diperlihatkan sekelompok besar para pria terdiri dari berbagai bangsa dengan pakaian yang bagus, yang rapi. Tetapi dia diperlihatkan muka-muka mereka bahwa ini adalah orang-orang, muka orang mati. Dan setelah itu Tuhan memberi penglihatan yang lain, bahwa sekelompok besar pria ini telah berubah wajahnya dengan muka berseri, tangan terangkat ke atas, dan wajahnya sudah menjadi wajah yang hidup ya. Dan dia bertanya, setelah itu dia kembali ke tubuhnya, dan dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, penglihatan apa yang Tuhan berikan bagi saya? Tuhan bilang bahwa Tuhan memberi hikmat kepada dia bahwa begitu banyak para pria yang secara jasmani, secara manusia adalah orang-orang sukses, berhasil, orang-orang terkenal, tapi mereka tidak tahu setelah itu kemana mereka. Mereka akan menuju kematian kekal. Artinya setelah mati mereka nggak tahu akan menuju neraka. Oh, dia mengerti kalau begitu bahwa Tuhan memberi kepada dia bahwa untuk melanjutkan acara-acara yang dia perbuat. Dan betul pada keesokan harinya tiba-tiba datanglah seorang temannya yang memberikan kepada dia bahwa mengatakan bahwa Tuhan menyuruh menyerahkan uang $1.000 untuk membantu pelayanan saudara. Sedangkan sebelumnya orang ini pernah berkata bahwa pelayanan acaramu ini tidak ada nilainya sama sekali. Dan setelah itu juga ada seorang temannya bernama Thomas Nickel datang mengendarai mobil sejauh 340 mil. Dia datang dan bahwa Tuhan mengatakan bahwa saya harus menyerahkan percetakan saya untuk dapat digunakan bagi perkembangan pelayanan saudara. Itulah asal muasalnya majalah Voice yang kita juga lihat yang sampai hari ini tetap terbit dan terdiri dari berbagai bahasa. Ini majalah Voice-nya mungkin saudara-saudara semua tahu ya. Jadi Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel artinya bahwa Injil sepenuh, full gospel dalam bahasa Indonesianya, bahwa kita adalah para pria yang percaya dari Kejadian sampai Wahyu sesuai Alkitab. Businessman bahwa kita adalah bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tapi kita adalah profesional, kita karyawan, kita manajer, dan artinya semua orang yang sudah berpenghasilan sendiri, terutama para pria. Kenapa para pria? Karena kalau pria itu biasanya adalah kepala, baik kepala perusahaan atau kepala keluarga paling nggak. Jadi kalau kepalanya baik, di keluarga atau kalau dia sebagai lokomotif, gerbongnya semua akan mengikut arah kepalanya. Fellowship itu bahwa kita memang persekutuan, kita bukan gereja, kita bukan di bawah satu denominasi gereja, dan kita tidak akan mendirikan gereja. Kita fellowship dan kita tidak pernah mengadakan acara-acara di gereja dan tidak mengadakan acara di hari Minggu. Karena kita misinya adalah untuk membekali para pria untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik, untuk kita berkumpul bersama-sama belajar, sharing akan kebenaran hidup berdasarkan firman Tuhan. Internasional artinya bahwa kita itu bukan hanya ada di Kelapa Gading, kita ada di mungkin di Kelapa Gading aja ada sekitar 8 chapter kalau sudah salah, dan di seluruh Jakarta berapa Pak tahun ini saya lupa.
Ya, itu seluruh Indonesia ya. Di Jakarta kira-kira berapa ya? Ya. 200 kira-kira ya. Ya, jadi kalau kita berkumpul di wadah ini, saya yakin ini adalah wadah yang tepat. Karena ini semua para pria, kita sama-sama berusaha sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan di perusahaan kita. Dan kemanapun kita pergi, kita bisa mencari teman kita yang sesama dari gospel untuk bersama-sama saling menguatkan dan saling belajar. Demikianlah visi dan misi dari FGB FSI. Kiranya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada para pengurus yang ada di tempat ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita siap untuk ditaburin kesaksian dan firman Tuhan ya. Oke. Ini sudah tersedia. Baiklah, kita akan panggil seorang pria gagah perkasa, yaitu sebagai dosen daripada Sekolah Alkitab, ketua daripada STT Lintas Budaya, saudara. Ya, pembicara kita memiliki seorang istri, ya, ini Dokter Rohana, ya, dengan 2 anak, Ramos Gospel dan Pasal Lubana, yaitu di Gereja Jemaat GBC. Oke, kita undang Pendeta Polta GBC Batu. Yang kesaksian selanjutnya, wah ini adalah stok lama, tapi packagingnya baru, semangatnya terus model kayak fire team. Karena apa? Bisnisnya aja udah seorang pengusaha fire protection system, dari protection. Jadi kalau saudara daripada nyari kemana-mana, ketok moto, wes ketok moto ini, ya kan, teman kita yaitu PT Sabta Persada Agung. Ya, dia seorang hamba Tuhan juga. Dia di mana? Di Pasar Baru Chapter. Dia ada di chapter sana. Jabatannya adalah Treasure Voice di GBI Gatot Subroto. Terus istrinya adalah Indri dan kedua anak Cindy dan Sebastian. Oke, kita panggil Tommy Sulaiman. Dia akan bersaksi begini. Kalau mau tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Waduh, ini yang tidak kalah pentingnya. Ini perusahaan Anda apa? Anda fax ya? Oh, Anda fax. Ini kayaknya tekstil. Jadi jangan jauh-jauh. Rupanya di sini ya kan komplit. Ya kan, bidang usahanya adalah tekstil. Dia adalah sebagai sales manager. Ya kan? Nama istri Jantini dan ada 3 anak, Jimmy dan Jani di Pasar Baru Chapter sebagai food gospel. Pelayanan di mana ini, Pak? Selgroup. Ya, dia akan bersaksi tentang doa pengampunan ya. Iya, kita panggil Brother Mana. Oke, baiklah, musik siap. Kita akan nyanyi bersama-sama. Are you ready? Udah siap, gentlemen? Iya, ini tidak pernah dilupakan ya. Kita musik. Mana ini musiknya nih? Iya, tadi udah brother. Oke, musik tim organ jazz. Mari saudara, saya mengundang kembali berdiri. Kita berjuang pujian. Pujian, kau akan selamatkan. Jadilah seorang Tuhan. Jangan berliku, badai pun menderi. Kita tetap berdiri. Jalan kasih untuk Tuhan. Bahwa Yesus satu
tempat ini kita akan undang presiden chapter kita, ya, adalah Risman Rosas. Silakan. Wah, memang gaji nggak ada yang nggak retak, tapi diampunin. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan. Tadi sudah dipilih, kira-kira siapa duluan? Katanya sudah oh ya, Brother Tommy. Oke, kita silakan Brother Tommy. 7 menit Anda lihat di sana. Terima kasih Erjun. Terima kasih saudara-saudara orang yang berbahagia di dunia. Semuanya mesti bersuka cita karena kita di sini bukan orang-orang yang selalu dibebani dengan kehidupan, tetapi kita menghadapi kehidupan dan kita tahu selalu ada jalan keluar. Amin. Amin. Ini saya lihat waktunya kayak mau debatin presiden. Gak apa-apa. Kita terus. Saya dengan singkat, saya mengenal Full Gospel tahun 90 dan saya dibawa oleh ibu saya datang ke sini. Waktu itu di Petojo chapter di Bulu Usir. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah mendengar kesaksian saya. Jadi kesaksiannya mengenai keluarga, karena ini penting. Keluarga itu kalau saya lihat dalam keadaan apapun, kalau kita sebagai lelaki biasanya suka egois ya. Jadi merasakan apapun kita udah paling benar. Tapi sebetulnya kalau kita sudah mengenal Full Gospel, kita bisa berubah. Dan saya merasakan perubahan itu terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Saya bisa bersaksi di sini karena sudah adanya pemulihan. Kalau nggak ada pemulihan saya nggak berani. Berarti katanya orang masih tetap aja sama. Tapi inilah yang saya mau saksikan. Waktu tahun 90, sebelum saya mengenal 89 akhir, itu saya mengalami goncangan di dalam usaha saya, yang dimana saya rintis dari yang kecil, tapi ternyata tidak berhasil. Dan saya belum ke gereja secara rutin. Ke gereja hanya untuk semacam kayak topeng. Jadi datang hanya didengar orang sebagai orang percaya. Tapi di situ saya melihat pada saat usaha juga dengan cara-cara kekuatan sendiri itu semuanya jadi nol. Karena apa? Pada saat saya waktu mulai mengenal dengan orang-orang perminyakan dan dengan modal sedikit dan saya dikenalkan, dan di situ saya pikir orang ini ada potensi kedudukan dan dia bisa memberikan. Tapi pada saat biasa orang bilang itu kan ya ngerti sendiri dalam usaha. Akhirnya waktu kita udah sedang ternyata dipindahin mutasi, nol lagi. Nah di saat itu saya memang tidak menjaga mulut saya, dan saya melihat kadang-kadang kan kalau istri pulang itu kan maunya nyambut suami dengan baik. Tapi kita karena kita lagi kesel, lagi stres, sehingga perkataan kita itu membuat dia orang sakit hati. Pada saat itu istri saya sakit hati, terjadilah perang dingin. Nah perang dingin ini kadang-kadang pada waktu itu istri saya posisi bagus dalam satu perusahaan, dia posisi nomor 10. Jadi dapat fasilitas semua bagus, bahkan sampai dia pernah juga ke istana jabat tangan dengan presiden, saya lihat aja. Tapi keadaan saya waktu itu galau. Tapi di mana ibu saya bilang, saya pergi bukannya buat pikiran yang jelek, saya pergi ke dukun-dukun. Nah, waktu saya pergi ke dukun-dukun itu, dan di situ saya nggak dapat apa-apa, malah uang saya habis. Malah saya merasakan tidak ada damai sejahtera. Nah, di situ saya datang kepada Tuhan. Ibu saya bilang, cari Tuhan Yesus. Nah, saya datang ke salah satu persekutuan. Di situ saya dalam waktu 4 kali saya datang, saya minta bertobat. Waktu saya bertobat, saya bilang, Tuhan, memang keadaan tidak berubah. Jadi saya waktu tidak berubah itu, saya tidak bilang, Tuhan, dalam waktu 3 bulan sukacita ada, tapi saya terus berlutut. Dan saya pisah dengan istri saya, bukan pisah rumah, pisah ranjang. Itu saya jalanin sampai 13 tahun. Nah, tapi saya puji Tuhan di wadah Full Gospel saya ketemu dengan teman-teman. Tidak ada satupun yang ngajarin saya, lu cari bini lagi. Kenapa? Saya pada saat 3 bulan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan,
Kalau Tuhan mau angkat saya, angkatlah dengan cara yang benar. Maksudnya ya diangkat, tapi jangan pakai sakit-sakit. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan saya untuk berusaha, kasih saya, ampuni saya. Rupanya Tuhan bilang, saya ampuni, hukuman tetap berjalan. Dalam arti berjalan, itu semua yang kita lakukan, mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, waktu saya 3 bulan itu, rupanya Tuhan dengar, saya diberkati. Pada jalan diberkati itu banyak. Kalau kita nyampur dengan orang dunia, ngajarinnya ngapain? Bahkan ada dokter pribadi saya, Tommy, dia bilang, kalau you ada ngalamin gini, jangan panjang-panjang. Kalau istri udah kurang ajar, 5 menit aja you tinggal cari, ngapain, kita lelaki loh. Tapi di situ saya nggak bergeming. Nah, inilah kekuatan dari Full Gospel. Semua teman-teman saya, dia tahu, selalu bawa dalam doa, dan saya terus bagus usaha saya. Dan saya ingat, anak adalah titipan Tuhan. Pada saat itu orang suka bilang broken home, tapi saya bilang, Tuhan, saya tetap, anak saya jaga, saya antar sekolah sampai kuliah. Terus akhirnya terjadinya apa? Perubahan itu karena istri melihat sendiri apa yang saya lakukan. Dan pada saat itu dia mengalami goncangan, dia minta saya doakan. Dan saya melihat di sini turun tangan Tuhan. Kalau kita taat, kita tidak bertindak lagi dan minta ampun, semuanya pasti akan dipulihkan. Dan saya saat ini juga sudah pulih dengan istri saya, anak-anak saya dengan sukacita. Bahkan anak-anak saya sudah nikah dua-duanya, tinggal menunggu datang cucu nanti ini. Jadi di wadah Full Gospel tidak ada sesuatu yang dibilang buruk kalau kitanya sendiri mau mengambil hal-hal yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak saya sampai bilang, papi benar-benar papi yang baik. Sampai hari ini kalau juga umurnya udah 30 yang laki ya, kalau saya mau pergi, dia mau pergi, mau apa, masih dia cium saya, masih dia bilang, papi saya pergi dulu. Jadi itu semua dari kita biangnya. Jadi kalau kita misalnya, kalau kitanya sendiri yang suka dibilang dalam visi misi, kalau kita nggak benar, pasti anak istri juga nggak benar. Jadi jangan salahkan istri. Semua itu dari kita. Waktu kita mendapatkan istri, bukan orang pelacur, bukan orang jahat, orang baik, orang yang disayangi kita, tapi kita sia-siakan. Ini ruginya kita. Jadi mulai sekarang, saudara-saudara yang mengalami goncangan, jangan putus asa. Datang kepada Tuhan, hampiri dan katakan, Tuhan, ampuni saya. Semua ini gara-gara saya salahnya, dan semua akan menjadi baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya kan? Ketika pemulihan terjadi, ya, kalau pemulihan dari orang-orang biasa itu biasanya nggak bertahan. Kalau pemulihan daripada Allah secara kualitas akan menjadi baik, secara kuantitas jauh lebih panjang. Pemulihan terjadi di dalam rumah tangga, terjadi di dalam bisnisnya. Jangan pernah tinggalkan Full Gospel apapun yang terjadi. Amin, saudara. Amin. Ajak teman-teman, transfer, tularkan. Oke, baiklah, kita akan berikan yang kedua. Ya, monggo. Terima kasih kesempatan untuk bersaksi ya. Memang benar kata Pak Komik tadi itu betul, saya benar-benar kenal sama dia. Saya join beberapa chapter bersama-sama. Pertama kali saya join chapter ya. Saya mau bersaksikan bagaimana hidup saya dalam bisnis ya, doa dan pengampunan. Mungkin Anda juga bisnis, ada pembeli, pedagang apa yang Anda diampunin ya. Apalagi saya di bidang usaha tekstil, saya berikan kredit, jadi kasih utang sama orang gitu. Banyak permasalahan yang saya hadapi, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Yang tadinya saya tidak kenal doa apa sih pengampunan, hati sakit terus, kayak dirobek-robek, kenal begini, kenal begitu, kenal begini. Jadi hatinya sakit, tidak ada rasa kita mau ngampunin klien kita gitu. Sakit satu kali saya pernah kasih utang sama orang 400 juta. Dan selama waktunya yang biasa katakan waktu 6 bulan, 6 bulan dan dia bayar. Klien saya ini mengalami goncangan sampai tokonya disita sama bank. Jadi saya pikir, Tuhan, nah inilah kita kalau ada di dalam masalah, kita bicara sama keluarga, Pak Tamu bilang istri.
Saya bilang sama istri saya, bagaimana ini? Saya sudah nggak mampu lagi nagih sama dia nih. Oke, kita sepakat doa. Kita doa sama-sama, satu keluarga saya doa, ada Tuhan lebih baik ya. Mungkin dibayar lambat. Saya tidak pernah, kalau zaman sekarang bisnis baik, bisa nggak dibayar kan, ada yang main preman, dikasarin, diiniin, aduh, macem-macem lah. Dan terakhir kali dia bukan saya giro. Selama 400 juta dia bukan giro. Tuhan, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, giro-giro ini tidak bakal mental dan ada duitnya. Setiap hari hanya doa saja. Dan ternyata ya Tuhan itu luar biasa baiknya. Dan 400 juta itu lunas ya. Wow. Dan sampai sekarang sama orang itu saya tetap bisnis lagi. Ya luar biasa Tuhan itu. Dan satu hal yang tentang pengampunan ini. Kalau Anda benar-benar satu kesaksian lagi keluarga, suami istri bagaimana kita sering mengampuni gitu ya. Mengampuni suami istri itu luar biasa di hidup saya. Yang tadi benar-benar saya kenal mungkin Pak Tommy ceritakan tadi, saya kalau dulu pulang malam, saya tuh peminum berat Pak. Tapi istri saya nggak pernah ngomong apa-apa. Setia luar biasa ya. Jadi firman Tuhan itu benar-benar terjadi loh ya. Terjadi, apa yang di Alkitab itu terjadi betul-betul dalam kehidupan saya itu. Istri saya nggak pernah bilang apa-apa. Benar-benar dia penolongnya luar biasa loh. Dia kata-kata bilang, jangan saksi hati istri. Sekali-sekali jangan. Istri itu benar-benar penolong dalam segala hal ya. Dalam ngatur waktu, keuangan, apalagi dengan keuangan. Saya itu orang yang boros sekali. Duit bukan habis, tidak pernah dipenuh. Saya melalui istri saya ini, saya tahu apa dia menabung, apa itu tahu mengerti luar biasa. Saudara-saudara, terakhir kali juga istri saya begitu luar biasa tentang pengampunan ini. Saya benar-benar bisnis apapun yang Anda lakukan ya, misalnya klien, ampunin saja dia. Saya percaya melalui doa dan pengampunan pasti Tuhan pasti doa. Saya percaya kok. Yang Alkitab Roma 8 ayat 28, Allah itu bekerja dalam segala hal. Itu saya pegang betul dalam bisnis saya. Kalau ada goncangan mas, tiap hari dalam bisnis itu ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Soalnya di bidang keuangan ini paling jahat sekali nih. Ditipu, ini bisnis apa semakin hari semakin jahat itu terjadi semua ya itu. Tapi Tuhan kita Tuhan Yesus luar biasa, yang benar-benar sampai sekarang full gospel businessman ini ya. Jangan tinggal ke lingkungan ini. Jangan, karena di sini lah ada bengkel kita. Saya juga rusak sekali Pak Tommy mungkin selama 3 tahun apa nggak melakukan hal-hal yang tidak apa-apa, masih melakukan. Orang pun gospel nggak ada bersih, tapi kita dapat istri yang bersih, istri yang setia. Kita berlalu kotor, tapi Tuhan luar biasa. Yang kita kotor Tuhan kasih kita jubah yang baru. Benar-benar hati kita tuh hati seorang bapak yang mau jadi kepala yang benar dalam keluarga kita. Thank you. Amin. Luar biasa. Ada meja-meja, ada amplop. Pak, mungkin kita akan siapkan sebuah ini. Kita akan undang untuk doa. Brother Kelvin, silakan Pak Kelvin untuk mendoakan. Ya, tim Saudara, kita sudah dengarkan kesaksian teman-teman kita. Itulah kebaikannya Tuhan pada orang-orang yang datang kepadanya, yang percayakan hidup kepadanya. Bagaimana mujizat Tuhan memulihkan kita, terutama dalam keluarga dan juga dalam usaha, semua jadi baik. Pada kesempatan ini kami mau memberikan apa yang Tuhan telah berkati dalam hidup kami. Biarlah kesempatan ini kita pakai semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau pimpin kami berada di sini. Engkau berikan kami kesempatan melayani Engkau. Ya Tuhan, kami syukuri apa yang telah Tuhan Engkau berikan pada kami. Terutama pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang sudah kami peroleh dari Engkau. Tolonglah Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang
mempersembahkan pada saat ini Tuhan. Kiranya apa yang sudah disembahkan pada Engkau Tuhan, Engkau berkati, Engkau pimpin kami semuanya. Biarlah apa yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini boleh memuliakan nama-Mu, memperluas kerajaan Engkau ya Tuhan di bumi ini melalui FGB MFI ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku. Mari saya mengundang saudara berdiri. Tak pernah tinggalkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu bersamaku Bapa. Ku lewati semua penenanganmu yang teguhkan hatiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga dan yang berkuasa atas segala-galanya, di tengah-tengah persekutuan kami hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari, dan kami beritakan kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kuduslah kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak. Shalom. Halo. Hari ini firman yang akan kita renungkan berjudul Menang Atas Segala Pencobaan. Didasarkan pada surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Menang atas segala pencobaan. Didasarkan pada surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin.
Bapak-bapak, apa yang baru saja kita baca ini adalah pesan tertulis dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yakobus. Rupanya beliau ini adalah gembala sidang atau pemimpin jemaat gereja mula-mula di Yerusalem pada abad pertama Masehi. Beliau ini juga adalah saudara secara manusiawi dari Tuhan Yesus, anak dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Sebab Tuhan Yesus setelah lahir, menurut Matius 1 ayat 25, kawin-mengawinlah Bapak Yusuf dengan istrinya Maria dan melahirkan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah Yakobus ini. Berarti keseharian Yakobus ini memperhatikan keadaan jemaat yang dia gembalakan. Dia tahu pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dan kali ini ya berbicara mengenai pencobaan. Pencobaan di sini dibagi olehnya menjadi dua kategori. Pencobaan pertama adalah sebagai ujian iman, trial, dari kata Inggris trial. Pencobaan kedua adalah pencobaan sebagai godaan, temptation, dari kata Inggris temptation. Ada perbedaan antara trial dengan temptation, antara ujian iman dengan godaan. Kalau ujian iman itu rupanya Allah terlibat di situ. Tetapi kalau godaan, Allah tidak terlibat di situ. Kalau ujian iman itu umumnya berupa kesusahan hidup yang dialami oleh umat Tuhan, namun bukan karena salahnya dia. Sakit bukan karena tidak rawat tubuh, gagal dalam bisnis bukan karena tidak jujur ataupun tidak rajin bekerja, dihina orang bukan karena dia tidak jaga diri. Itu adalah kesusahan yang bukan karena dosa. Kata lainnya adalah salib. Kalau umat Tuhan menghadapi pencobaan sebagai ujian iman, ayat ini berkata mesti disukai, mesti diikuti, mesti digemari, mesti ditekuni, karena Allah terlibat di situ. Karena niat daripada ujian itu baik buat umat. Lagi pula kalau kita bandingkan dengan yang lain dalam Alkitab, ujian iman itu selalu terbatas. Masih ingat ayat masyhur semacam 1 Korintus 10 ayat 13? Pencobaan yang kita alami sebagai umat Tuhan, sebagai ujian iman, ada batasnya, terukur, ada takarannya. Maka kalau umat Tuhan setia mengikuti pencobaan sebagai ujian iman yang di dalamnya Allah terlibat, maka ia akan mendapatkan mahkota kehidupan, ada reward, ada berkat dari sorga. Tetapi sebaliknya, kalau itu adalah pencobaan sebagai temptation tadi, godaan, jangan sukai, jangan ikuti, jangan gemari, jangan nikmati, jangan tekuni. Itu dikatakan bukan dari Allah sebabnya. Itu adalah dari keinginan buruk, desire evil dari si manusia itu sendiri. Karena memang sejak awal dikatakan oleh Alkitab, semisal dalam Kejadian 8 ayat 21, sejak masa kecilnya manusia itu sudah dapat berbuat jahat dalam hatinya. Apalagi dia nanti dipengaruhi oleh lingkungan yang sama tambah buruk lagi. Apalagi oleh kuasa kegelapan, provokasi dari setan atau iblis, makin menjadi-jadi. Jangan diikuti godaan itu, karena itu rupanya tidak ada batasnya. Kalau pencobaan sebagai ujian iman ada batasnya karena ditakar oleh Tuhan. Tapi kalau godaan itu tidak ada batasnya. Sampai itu orang hancur, di sini dikatakan dia murtad, dia akan kena maut, kematian. Barulah si setan itu bersukacita dan dia berhenti. Tapi sebelum hancur dia tidak akan berhenti. Makanya betapa berbeda antara pencobaan sebagai ujian iman dengan pencobaan sebagai godaan. Tujuan daripada surat ini ditulis hambanya adalah waktu itu tentulah didasari oleh kerinduan
supaya umat Tuhan mengenali betul pencobaan-pencobaan itu, lalu menang atasnya. Kalau kita hubungkan dengan hidup kita sekarang, saya bukan mau melebih-lebihkan, pencobaan buat kita sekarang justru semakin banyak. Karena ini adalah peak season, peak era. Semuanya sudah bertumpu di zaman ini. Semuanya sudah dibuka di zaman ini. Ini adalah zaman akhir. 2000 tahun lebih Tuhan Yesus sudah selesai jadi Mesias. Apalagi yang ditunggu? Sebentar lagi dia akan datang untuk kedua kalinya. Kalau kita tidak percaya dia sebentar lagi akan datang untuk kedua kalinya, secara umum terserah. Tapi paling tidak untuk kita masing-masing sebentar lagi toh secara pribadi kita akan menghadap dia masing-masing. Gak tunggu 100 tahun lagi. Sudah jelas nasib kita ini. Kapan kita akan kembali ke hadirat Tuhan? Kalau toh kita tidak mau berbicara, maksud saya, kalau toh kita tidak mau berbicara soal akhir zaman global, akhir zaman umum, jangan lupa ada juga akhir zaman pribadi kita. Jangan lebih peka soal akhir zaman umum daripada akhir zaman pribadi. Maksud saya kalau hari ini, agak kasar ya, jangan salah paham. Kalau hari ini saya mati, inilah akhir zaman saya. Peduli amat dengan tanda-tanda yang lain. Peta zaman buat saya secara pribadi sudah jelas. Porta KPC Barane yang sekarang mau 42 tahun ini gak akan hidup 100 tahun lagi. Kalaupun saya mau begitu, kenyataannya tidak begitu. Maka ini adalah peak season. Di sini sudah bertumpu segala macam percobaan, berlaksa-laksa. Apalagi kalau bicara soal godaan, semua sudah dibuka. Akses yang tadinya kita susah buka, udah terbuka. Satelit yang tadinya mahal sudah murah. Yang tadinya kita setengah mati melihat apa yang dirahasiakan, sekarang gampang dibuka. Moral terbuka. Yang dulunya tabu sekarang sudah terbuka. Semua dibuka, bahkan digratiskan. Pantas Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 5 bahwa hari-hari makin jahat. Mengapa hari-hari makin jahat? Sebab orang jahat belum baik, orang baik udah jahat. Bagaimana hari-hari nggak tambah jahat? Orang jahat belum baik, orang baik udah jahat. 2 kali lipat. Tetapi kita jangan pesimis. Kita harus percaya bahwa kita dapat menang atas segala pencobaan. Apakah itu pencobaan sebagai ujian iman kita dapat tekuni sampai selesai menurut rencana Tuhan? Apakah itu adalah godaan kita tidak mau ikut? Kita pastilah ada masa musim dinginnya. Bicara soal mulai melemah tubuh, mulai pensiun. Ada season tertentu seperti semisal ya pedagang es di jalanan, dia harus sadar bahwa nanti musim penghujan esnya itu akan jarang dibeli orang. Dia mesti mikir, berjaga-jaga. Mari tunduk kepala perlahan-lahan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Meskipun secara umum sebagai pria-pria dewasa, ayah-ayah, kepala-kepala keluarga, sekaligus juga pemimpin-pemimpin dalam bisnis, begitu banyak tanggungan yang harus kita tanggung, begitu banyak beban yang harus kita angkat, begitu banyak salib yang harus kita pikul. Belum lagi beragam godaan. Iblis tidak mau kita tetap berada dalam hadirat Allah. Dia mau merontokkan kita. Dia hanya akan tersenyum ketika kita sudah hancur. Hari ini biar kita ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengar visi misi daripada persekutuan kita. Allah yang mendirikan persekutuan ini. Allah yang memanggil kita terlibat dalam persekutuan ini. Kita mau terus diperlengkapi. Kita mau terus juga bukan hanya buat diri sendiri.
Kita mau menjadi pembimbing-pembimbing rohani bagi kawan-kawan kita yang lain. Itulah kebanggaan kita, melayani Tuhan karena kita sudah dilayani. Bapak, kami halau semua kekhawatiran, kami halau semua ketakutan, kami halau semua kemiskinan, kami halau semua kegagalan. Lord, please help your people. Bless us today. Right now, please, we need you. We need you. We need your help. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami perlu, Tuhan. Kami ternyata tidak sekuat yang kami harap, pikirkan, bayangkan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Yesus. Kami perlu Yesus supaya kami menjadi pemenang. Orang tua mertua kami setia pada pasangan hidup, sabar terhadap anak-anak kami. Kami boleh menjadi imam-imam bagi keluarga kami sendiri juga. Tolong kami dalam bisnis supaya kami jangan miskin menderita. Kami mau berhasil, Tuhan. Apalagi kami tidak mau nyusahin orang. Kami tidak mau. Kami mau membantu orang susah. Berkati kami, Bapak. Berkati kami, Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dalam pelayanan, biar kami tidak hanya dilayani saja. Kami mau melayani. Kami mau kembangkan Tuhan chapter Kelapa Gading dan chapter-chapter di mana kami terlibat. Baik, apakah itu mengintensifkan, menambah jumlah maupun membuka cabang, kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini. Kami bukan politisi dan kami bukanlah orang-orang bicara politik di sini, tapi mengingat bangsa negara ini akan mengadakan pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Kami berdoa, Bapak, tuntun pemilihan presiden supaya semua tertib adanya, supaya masa tenang betul-betul tenang. Orang boleh berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setelah diumumkan, semuanya boleh menerima dengan baik. Kalau ada yang tidak baik, boleh diurus dengan cara yang benar. Kami halau semua kerusuhan dari wilayah ini, dari bangsa ini, dari negara ini. Kami punya pilihan masing-masing. Kami tidak mau bertentangan, kami tidak mau ribut karena itu. Sebab kami yakin, percaya siapapun yang akan terpilih, Engkau punya berkat untuk kami. Dalam nama Yesus, itu yang kami pentingkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, Bapa, untuk hari ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Trisman Kosasi sebagai Presiden Chapter. Berkati Tuhan semua Bapak yang datang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk website Full Gospel Tuhan, biar menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Terima kasih. Firman sudah selesai disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak dan kesaksian semuanya ya. Oke, kita akan tutup di dalam acara breakfast meeting ini. Ya, sebelumnya kita akan memberikan kenang-kenangan. Ya, kita panggil Bapak untuk menerima. Ya, kita akan tutup karena waktunya sudah lewat. Silakan. Mari saudara, kita bagi berdiri, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, Allah kami sapakan kenal nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ya Bapa, kami berterima kasih ya atas berkat pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah menerima begitu banyak masukan untuk kami ya Tuhan. Memang seharusnya kami harus melangkah ya Tuhan. Kami akan menjaga iman percaya kami ya Tuhan. Kami menjaga keutuhan budak kami ya Tuhan. Mari ya Bapa,
Engkau urapi kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami jauh dari segala percobaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati pembicara kami, Bapak, berkati Sibarani ya Tuhan. Kau berkati dalam segala pelayanan di masa beliau berada ya Tuhan, menjadi satu kesaksian yang luar biasa yang mengharumkan nama Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Dan dalam tugasnya sebagai pengajar ya Tuhan, Kau senantiasa menyertainya dan melibatkan akal budinya. Kami juga berdoa untuk pesaksi Bapak Tommy Sulaiman dan Bapak Manohak ya Tuhan. Biar Engkau memakai mereka untuk lebih heran lagi dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kau berkati usaha bisnisnya dan juga keluarganya. Terima kasih ya Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan pagi hari ini. Kami berdoa juga untuk yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Kau sertai kami semua. Kau berkati usaha dan bisnis kami ya Tuhan. Engkau jaga kami senantiasa ya Tuhan dalam kasih-Mu. Kau berkati keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi tanggal 19 Juli. Tuhan memberkati. Amin.